Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, buat berabsen terlebih dahulu ya. Najla Shihab Absen, Bu. absen. Kenapa dia tidak hadir? Saya tidak tahu, Bu. Oh gitu. Aju Ninda Hadir, Bu. baiklah, hanya Aju Ninda yang datang ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi tentang pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Nah, sebelum Indonesia ini merdeka, sangat banyak sekali perjuangan yang harus dilalui oleh pahlawan-pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia ini. Nah, siapa sajakah pahlawan-pahlawan itu? Nih, ini bukan ada teks nih ya, baca ya. Siapa saja pahlawan di Indonesia? Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Yuk baca apa materinya, apa? Siapa Jenderal Sudirman itu? Baca. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai panglima tentara dan jenderal Republik Indonesia pertama saja, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, ia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk memperjuangkan tanah air dan mengusir penjajah Belanda. Nah, itu kan mengenai Jenderal Sudirman. Yang kedua, siapa saja tokoh pahlawan Indonesia? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Coba baca teks tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin perang Diponegoro yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi di sejumlah daerah hampir di seluruh Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Indonesia. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda kesulitan karena gugurnya ribuan serdadu Belanda. Sangat susah sekali ya Pangeran Diponegoro ini berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Bung Tomo. Bung Tomo. Coba jelaskan siapa Bung Tomo itu. Sutomo atau Bung Tomo adalah salah satu pahlawan yang telah membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dalam melawan kembali tentara Netherlands Indi Civil Administratie atau NICA Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini telah mencetuskan semboyan merdeka atau mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Berkat jasanya, pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo dengan semboyannya merdeka atau mati. Nah, sebenarnya dari ketiga pahlawan ini masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus menghargai kemerdekaan Indonesia ini, karena untuk mendapatkan kemerdekaan di Indonesia ini sangatlah susah, sangatlah banyak pengorbanan, sangatlah banyak darah-darah tertumpah. Maka dari itu kita harus menghargai pahlawan-pahlawan, menghargai kemerdekaan di Indonesia kita ini. Maka dari itu setiap hari Senin kita harus melaksanakan upacara bendera demi menghormati bendera kita, bendera merah putih, menjaga kemerdekaan negara kita itu sendiri. Nah, sebelum itu aku mau tanya lagi, siapa sih Jenderal Sudirman ini? Coba ceritakan kembali, siapa itu Jenderal Sudirman? Panglima tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama. Oh, ini Jenderal Sudirman merupakan panglima pertama dan dari Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro, siapa itu? Berperan besar dalam memimpin perang Diponegoro dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun Pangeran Diponegoro ini memimpin perang Diponegoro demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Bung Tomo. Bung Tomo dengan semboyannya merdeka atau mati. Coba jelaskan kembali Bung Tomo atau Sutomo itu siapa? Salah satu pahlawan yang telah membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Dengan semboyannya membangkitkan semangat Indonesia,
hingga menciptakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tanggal 17 Agustus tahun 1945. 1945. Nah, kemerdekaan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, dari materi ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwasannya kita harus menghargai negara kita, itu negara Indonesia, dan kita juga harus menghargai keutuhan negara kita. Karena untuk mencapai kemerdekaan ini mempunyai cara yang sangat sulit dan mengakibatkan pengorbanan yang sangat berat. Contohnya melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya, itu memakan banyak korban dari negara kita, dari warga negara kita sendiri gitu. Jadi untuk mencapai kemerdekaan ini sangatlah susah, sangatlah banyak, lika-liku perjuangan, lika-liku kehidupan, lika-liku pengorbanan yang harus dihadapi oleh masyarakat kita pada zaman dahulu. Nah, dan kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan, di mana kita memperingati Hari Pahlawan juga demi menghargai pengorbanan dari para pahlawan ini. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ayo, apa dari pembelajaran kita yang sangat panjang tadi mengenai pahlawan Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman, PKI Diponegoro, dan Bung Tomo atau Bung Tomo, apa yang dapat kamu bawa pulang gitu? Ilmu dong. Ilmu tentang apa? Tentang pahlawan. Nah, untuk menjaga keutuhan kemerdekaan kita harus menjaga kemerdekaan. Itu yang pertama, harus patuhi aturan di dalam negara kita. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus mematuhi aturan dalam lalu lintas. Contohnya ada lampu merah, nggak boleh lanjut aja, berarti kita harus berhenti. Nah, untuk itu kita hanya menjaga saja tidak bisa, sedangkan pahlawan ini berkorban hidup dan matinya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga keutuhan kemerdekaan kita, di mana itu diperingati pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Nah, sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini, Jumat tanggal 20 bulan 5 2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.